Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News Kompas TV. Sudah saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Kamis 13 Oktober 2022, bersama saya, Aisyah Amalia Putri. Berita yang pertama sahabat Kompas TV, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meluncurkan vaksin Indovac produksi PT Bio Farma Bandung pada Kamis pagi. Presiden Jokowi juga menyebut PT Bio Farma dapat memproduksi 20 juta hingga 120 juta vaksin Indovac per tahunnya. Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja PT Bio Farma yang dalam 1,5 tahun terakhir dapat menciptakan vaksin COVID-19 yang diberi nama vaksin Indovac. Di akhir sambutannya, Presiden meminta kepada Menteri BUMN dan Menteri Kesehatan untuk mendorong terus produksi vaksin PT Bio Farma agar Indonesia dapat berdikari dalam memenuhi kebutuhan vaksin. Ini kita bisa memproduksi vaksin COVID sendiri dengan kapasitas di tahun ini nanti kurang lebih 20 juta. Tadi Pak Dirut menyampaikan tahun depan bisa 40 juta dan kalau memang pasar masih memerlukan bisa sampai ke 120 juta dosis vaksin. Inilah saya kira sebuah kerja keras SDM muda kita dalam menggarap sebuah vaksin baru dari hulu sampai hilir. Ini memakan waktu Indovac dari awal sampai sekarang 1,5 tahun sudah diam, nggak pernah bersuara, tahu-tahu jadi Indovac. Berita yang kedua Sobat Kompas TV, Pomdam 4 Diponegoro menggelar klarifikasi penyelidikan kasus pembunuhan dan pembakaran ASN Kota Semarang. Pomdam 4 Diponegoro membantah adanya keterlibatan 2 oknum TNI yaitu Kapten AG serta Peltu AR dalam kasus ini. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengumumkan memeriksa 3 oknum anggota TNI dalam kasus pembunuhan dan pembakaran ASN Bapenda Kota Semarang. Pomdam 4 Diponegoro menggelar klarifikasi dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan kepada 26 saksi. Pomdam 4 Diponegoro mengatakan belum ada cukup bukti ada keterlibatan 2 oknum TNI yaitu Kapten AG serta Peltu AR. Pihak Pomdam 4 Diponegoro menjelaskan pihaknya akan terbuka dalam upaya pengungkapan kasus pembunuhan dan pembakaran atas ASN Bapenda Semarang tersebut. Berita yang terakhir Sobat Kompas TV, Rizky Bilar resmi ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus KDRT terhadap istrinya, Lesti Kejora. Rizky Bilar ditahan polisi selama 20 hari ke depan. Menggunakan baju tahanan polisi berwarna oranye, Rizky Bilar tampak menundukkan kepala saat polisi akan melakukan pemaparan kasus KDRT yang dilakukannya. Barang bukti yang didapat yakni diantaranya hasil visum Lesti Kejora hingga flash disk yang berisi CCTV di rumah korban. Motif kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar yakni dikarenakan pelaku ketahuan berselingkuh di belakang korban. Korban menerangkan bahwa terlapor, saudara Muhammad Rizky, telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan, serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dalam kasus ini, barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik diantaranya adalah hasil visum et repertum terhadap korban, yaitu saudari Lesti Kejora atau Lestiani, yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor yaitu saudara Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban, ini juga sebagai barang bukti. Kemudian yang ketiga, 2 buah flash disk yang berisikan CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban saudari Lestiana dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizky alias RB yang beralamat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak,
Jakarta Selatan. Kemudian motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam hal ini saudari Lesti Kejora. Nah, Sobat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Sudah saatnya saya Aisyah Mulia Putri pamit undur diri. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya.